Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah. Saya mahasiswa PPG dari UIN Raden Intan Lampung yang akan melaksanakan PPL yang kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian cek kondisi ruangan terlebih dahulu. Apakah ada sampah atau masih ada meja yang berserakan? Ini tolong dirapikan dulu, nak. Ini ya. Oke, baik, sudah rapi semua? Sudah. Siap semua ya? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ketua Kelas Sofiana untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akan absensi terlebih dahulu ya. Viviana Destiana Putri Hadir Bu. hadir, Arweta Hadir Bu. hadir, Dinar Hadir Bu. hadir, Elvia Hadir Bu. hadir, Devika Hadir Bu. Ria Hadir Bu. hadir, Tia Hadir Bu. hadir, Dewi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Sudah kita bahas minggu lalu tentang apa, masih ingat nggak? Tentang apa? Syu'abul iman. Ya, apa artinya syu'abul iman? Masih ingat? Saya Bu. Ya, apa? Cabang-cabang dari rukun iman. Cabang-cabang dari rukun iman. Nah, apa saja sih cabang-cabang dari rukun iman? Ada yang tahu? Ya. Apa saja? Iman kepada Allah, Ya. iman kepada malaikat, Oke. iman kepada kitab-kitab, Ya. iman kepada Rasul, Ya. iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Ya, itu ya. Jadi ada 6 cabang rukun iman dan itu wajib kalian ketahui dan wajib kita sebagai umat Islam untuk mengimani. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian hari ini, anak-anak? Senang. Senang. Ada yang sedih, ada yang itu ya. Sedih, kenapa sedih? Karena tadi bermotor Kalau motor pecah apa ya, itu namanya musibah, kita tidak akan pernah tahu. Jadi di Ibu harap ya di pembelajaran kita kali ini, walaupun ada yang perasaannya senang, tak sedih, tak campur aduk, berharap kalian kita semua di sini bahagia. Karena apa tujuannya? Agar pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik oleh kalian. Seperti itu ya. Oke, baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan
pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis makna Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang kedua, peserta didik mampu membuat video pembelajaran dari materi Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan paparan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Sekarang kita masuk ke materi yang yaitu tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Nah, yang sudah Ibu tuliskan di sini, apa sih Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Ada yang tahu Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Oke, apa? Al-Kuliyatul artinya prinsip dasar dan Al-Khamsah artinya 5. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, oke. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah itu adalah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, kita akan melihat ya, apa saja sih sebenarnya 5 prinsip dasar hukum Islam tersebut. Nah, di sini ada yang sebelah tadi yang sudah disampaikan kepada teman kalian tadi ya, yang pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, di situ ada apa saja sih 5 prinsip dasar hukum Islam, bisa menyebutkan? Oke, ayo. Yang pertama yaitu al-adin, agama. Oke. Yang kedua al-nafs, jiwa. Al-aq, akal. Al-nas, keturunan. Al-mal, harta. Oke, baik. Nah, itu adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang wajib kita ketahui. Ada 5 prinsip dasar hukum Islam dan contohnya. Jadi akan Ibu jelaskan ya masing-masing dari prinsip tersebut. Yang pertama itu adalah melindungi agama. Melindungi agama dengan cara apa? Mendirikan sholat, kemudian berzakat dan mempertahankan keimanan. Nah, sholat dan zakat itu adalah salah satu mempertahankan keimanan kita. Karena apa? Mendirikan sholat dan membayar zakat itu adalah kunci utama untuk kita menjaga dan mempertahankan keimanan kita. Karena apa? Sifatnya sholat itu wajib, yaitu di prinsip dasar yang pertama ya, Nak ya. Kemudian di prinsip dasar yang kedua ada menjaga jiwa. Contohnya seperti apa menjaga jiwa? Menjaga kesehatan, Oke, jadi menjaga kesehatan. Kalian itu wajib menjaga kesehatan terhadap diri kalian masing-masing ya. Karena apa? Kita sudah dikasih sama Allah itu adalah jiwa raga yang sehat dan yang kuat. Nah, tugas kita apa? Untuk menjaganya ya. Menjaganya seperti apa ya? Kalau waktunya istirahat ya, istirahat. Waktunya untuk belajar atau bekerja pada siang hari juga dilakukan ya, bekerja dan belajar seperti itu. Nah, kemudian menghindari bahaya. Seperti apa sih cara menghindari bahaya? Jadi kita itu jangan sampai menjerumuskan ya diri kita itu terhadap bahaya. Soalnya seperti apa? Kadang memang ada orang itu yang mabuk-mabukan ya kan. Terus ada apalagi yang memakai narkoba. Itu kan sebuah salah satu contoh membahayakan diri. Efeknya apa pada kita? Efeknya apa? Sakit ya kan? Jadi tidak sehat. Bisa jadi kalau yang tadinya gemuk jadi kurus ya, jadi kurus kering tinggal tulang. Nah, itu adalah salah satu contoh harus menghindari bahaya dari menjaga diri. Jadi yang prinsip yang ketiga apa? Menjaga apa? Dengan cara mencari ilmu, belajar dan jadi mencari ilmu. Jadi tugas kita atau tugas kalian ya, pada anak remaja ya, terutama yang sedang menuntut ilmunya itu kita usahakan terus selalu belajar, untuk terus selalu belajar dan belajar. Pada dasarnya orang belajar itu tidak tua terus nggak boleh belajar, tidak seperti itu. Walaupun dia sifatnya itu anak-anak, remaja, tua, kalaupun masih berkeinginan untuk selalu menggali ilmu atau belajar itu tetap disahkan. Jadi diperbolehkan, boleh-boleh saja walaupun belajar sampai di usia tua seperti itu. Nah, kemudian menjaga dari hal-hal yang bisa merusaknya. Contoh di era modern sekarang ya yang sedang kita jalani,
digital atau media sosial itu udah sangat familiar ya kan, sudah sering kita lihat, sudah sering kita, apalagi gadget itu tidak pernah lepas dari tangan kita. Nah, caranya seperti apa menjaga hal-hal yang biar tidak merusak kita, pemikiran kita, yaitu kita memanfaatkan fasilitas ya internet itu dengan sebaik mungkin. Kalau misal ketika kita mau di perjalanan tapi tidak bawa Al-Quran, ada yang namanya Al-Quran digital ya kan, jadi bisa kalian itu membuka Al-Quran di HP seperti itu. Jadi bisa walaupun kita posisinya tidak di rumah atau sedang tidak memegang mushaf atau Al-Quran, kita bisa lihat dari HP. Nah, itu adalah salah satu contoh dari memanfaatkan media sosial ya agar kita tetap selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian yang keempat apa, Nak? Menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan, menikah dan menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Kalau di dalam Islam kan ada yang namanya memang sunnahnya ya, sunnah Rasulnya itu adalah menikah. Jadi untuk apa? Untuk melestarikan keturunannya. Kemudian seperti apa menjaga martabat dan kehormatannya? Ada bisa yang tambahin? Ya apa? Contohnya tidak boleh menyebarkan hal buruk atau aib keluarganya. Ya boleh seperti itu ya. Jadi namanya kita mempertahankan martabat dan kehormatan keluarganya, kita itu dilarang Nak menyebarkan gosip atau aib keluarga kita sendiri ya. Jadi kalau bisa walaupun ada aib yang kita semaksimal mungkin nih harus bisa kita tutupi ya serapat mungkin. Nah, itulah tujuannya kehormatan keluarga. Jadi kita itu di keluarga kita itu dari sisi pandang orang luar, keluarga kita itu tetap terhormat dan harmonis seperti itu. Nah, kemudian yang kelima apa? Menjaga harta. Menjaga harta seperti bekerja dan mencari rezeki. Kalau kita menjaga harta ya, kita itu akan tetap selalu mencari rezeki. Tetapi ya antara kita bekerja dengan beribadah itu juga harus berimbang. Jadi kalau di kehidupan dunia itu bekerja tetapi lupa akhirat, bukan seperti itu. Ya, ketika kita bekerja juga didampingi ibadah. Nah, contohnya kalau kita sudah bekerja keras terus, bekerja, tujuannya untuk apa? Di dalam implementasi kehidupan nyata, ada bisa menyatakan boleh seperti sedekah, ya, infak, boleh membayar lebih banyak bersedekah atau infak. Itu adalah salah satu tujuan kita untuk mengimplementasikan dari kita rajin bekerja itu tadi. Jadi bekerja itu bukan hanya untuk sifatnya untuk duniawi, bukan, tetapi sifatnya juga untuk akhirat seperti itu. Minggu lalu kan kita sudah buat kelompok ya, masih ingat kan? Ya masih. Tugasnya yaitu silakan kalian membuat video pembelajaran yang materinya tentang Kuliatul Al-Khamsah ya. Kita kan ada tugas ini ya, bikin teks video dari Bu Ima. Nah, di sini kita bikin kelompoknya atau bikin strateginya. Nah, di sini kita bagi tugas ya. Di sini ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi tag videonya, terus ada juga yang edit videonya. Di sini siapa yang mau jadi moderatornya? Yang jadi tag video? Aku. Oke, berarti aku bagian editnya ya. Dalam kehidupan masyarakat modern, Al-Kuliatul Al-Khamsah, 5 prinsip dasar kehidupan yang dilindungi dalam Islam dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kehidupan yang seimbang dengan meliterasikan nilai-nilai tersebut. Dalam berbagai aspek kehidupan, Al-Kuliatul Al-Khamsah merujuk pada 5 hal yang dianggap penting untuk dilindungi dalam Islam, yaitu agama. Nah, kita kan udah bikin videonya nih, jadi kan tinggal ngeditnya. Terus di sini kan yang kebagian edit aku kan. Nah, kita ngeditnya bareng-bareng. Aku yang edit, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Nih, kira-kira bagus nggak kalau kayak gini? Bagus.
Ini bagiannya yang dihapus nih. Oh iya, udah bentar ya. Udah belum? Udah. Bagus. Oke. Berarti deal ya kayak gini. Iya. Oke. Udah selesai? Simpan. Iya. Udah, kita simpan ya. Kita sedikit terlebih dahulu ibu yang akan memandunya ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini adalah kelompok yang akan menampilkan proyek ya, pembelajaran yang sudah dibuatnya minggu lalu ya. Silakan kalian perhatikan dari tugas yang sudah dibuatnya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Fitri. Saya Tia. Saya Devika. Di sini kami akan menunjukkan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Fitri. Saya Tia. Saya Devika. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video yang telah kami buat kemarin. Di sini saya sebagai pengeditan video dan saya sebagai kameramen. Saya sebagai moderator. Di sini saya akan menampilkan videonya. Pernah ada tugas ini ya, bikin teks video lebih lama. Nah, di sini kita bikin kontennya atau bikin strateginya. Nah, di sini kita bagi tugas ya. Di sini ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi teks videonya, terus ada juga yang edit videonya. Di sini siapa yang jadi moderatornya? Yang jadi teks video? Oke, berarti aku bagian editnya ya. Dalam kehidupan masyarakat modern, kaum Wiratu Al-Hamzah 5 prinsip dasar kehidupan yang dilindungi dalam Islam dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kehidupan yang seimbang dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Wiratu Al-Hamzah merujuk pada 5 hal yang dianggap penting untuk dilindungi dalam Islam, yaitu agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan, atau rasa dan keluarga.
itu adalah pemaparan dari proyek ya kelompok 2 yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang dari anak-anak bagaimana tanggapan dari ide yang sudah dibuat teman kalian, kelompok kalian? Ya, gimana? Dari kelompok 1, tanggapan kami adalah videonya tuh baik, Ya. baik, terus bisa mengerti, pemaparannya juga baik, jelas, dan intinya videonya tepat deh. Oke, baik. Terima kasih. Beri hapus dulu, Nak. Oke, ya baik. Terima kasih ya kelompok 1 atas tanggapan untuk temannya di kelompok 2. Nah, jadi menurut Ibu juga seperti itu ya. Jadi dari video yang sudah dibuat oleh kelompok 2 itu pemaparannya sudah sangat jelas. Jadi materinya sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian ada jadi dari kelompok ini tidak hanya yang bekerja tidak hanya satu orang, melainkan dibagi. Jadi ada yang memang khususnya untuk merekam, kemudian ada yang memang khususnya untuk edit, kemudian ada yang satu sebagai pematerinya atau sebagai menjelaskan apa yang sudah dibuatnya seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus, Nak. Silakan Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih atas pemaparan materi dari setiap kelompok. Mudah-mudahan nih dari apa yang sudah kalian buat dapat dikembangkan lagi dengan baik, kemudian materinya juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, dari evaluasi dari semua materi yang sudah disampaikan tadi, bagaimana di perasaan kalian membuat proyek pembelajaran berupa video? Bagaimana perasaannya, Nak? Senang ya. Gimana, Rita? Senang? Menarik nggak menurut kamu? Sangat menarik. Sangat menarik ya. Jadi nah itu adalah di era modern ini kita juga bisa memanfaatkan media digital untuk pembelajaran seperti itu. Oke, baik, selanjutnya dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian sudah dibuat kelompok, kalian sudah mempresentasikan, jadi Ibu dapat menyimpulkan dari materi yang sudah kita buat itu ya 5 prinsip dasar rukun Islam itu pendidikan agama ini yang kuat, pembinaannya untuk fisik dan mentalnya juga sehat. Kemudian apa? Untuk menguatkan pemikiran, rasional serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan ekonomi dapat menjadi solusi yang komprehensif. Dengan menegakkan apa, Nak? 5 prinsip dasar hukum Islam ya, yang tadi agama, keturunan, jiwa ya, terus kemudian apa, harta ya. Jadi itu adalah salah satu kelima tersebut adalah termasuk salah satu prinsip dasar yang memang harus kalian tekankan di dalam kehidupan kalian seperti itu. Baik. Oke, baik, itu tadi pembelajaran yang sudah kita bahas dan sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ya dapat kalian terima dengan baik dan dapat dijalankan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.